Komnas HAM akan umumkan hasil penyelidikan penembakan 6 laskar FPI di Tol Cikampek. Seberapa tepat alat tes corona Genos yang dijual 15 hingga Rp25.000? Bosan belajar daring, pelajar ternak ikan lele dan hasilkan jutaan rupiah. Selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Stefani Patricia. Stefani, apa saja informasi yang akan kita sampaikan hari ini? Baik, terima kasih Wilson. Pemirsa, hari ini iNews siang juga akan hadirkan informasi terkait rumah sakit darurat Wisma Atlet yang akan mengantisipasi lonjakan pasien positif COVID-19 dengan gejala sedang. Dan pemirsa, inilah iNews siang selengkapnya. Pemirsa, Kepolisian Pelabuhan Makassar membubarkan tawuran antara 2 kelompok pemuda. 3 pemuda dan senjata tajam disita polisi. Unit patroli reaksi cepat Polres Pelabuhan Kota Makassar, Sulawesi Selatan membubarkan tawuran antara 2 kelompok pemuda. Polisi pun menembakkan gas air mata agar pemuda dari Jalan Barukang dan pemuda dari Jalan Camabaya membubarkan diri. Tawuran terjadi di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. 3 pemuda yang terlibat tawuran pun berhasil ditangkap polisi. Puluhan busur panah, pelontar, serta 2 parang disita polisi. Dari hasil pemeriksaan, pemicu tawuran adalah saling ejek. Dari beberapa orang yang pada saat melihat kami kemudian melakukan penyerangan, sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur dengan menggunakan gas air mata, selanjutnya melakukan penyisiran yang berlari ke dalam lorong-lorong yang ada di sekitaran Cambaya, karena memang medannya sangat medan-medan yang lorong yang rumah-rumah panggung. Ketiga pelaku kini diamankan di kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Razia kerumunan melewati batas jam malam yang digelar petugas gabungan tim pemburu COVID di kawasan jantung ibu kota malam tadi kembali diwarnai aksi kocar-kacir hingga protes. Sejumlah gadis belia bahkan nekat berlari kencang lantaran takut menjalani rapid test dadakan. Perempuan muda ini bukan dikejar anjing ataupun jogging. Namun perempuan muda ini kabur dari patroli bermotor tim pemburu COVID-19 di lokasi biasanya anak muda berkumpul di Jalan Veteran Gambir, Jakarta Pusat. Dengan sekuat tenaga terus berlari meski sejumlah rekannya bersama para pedagang kaki lima telah berhasil kabur terlebih dahulu. Banyaknya jumlah petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP membuat puluhan muda-mudi kocar-kacir yang akhirnya tidak berkutik. Sayang, masih saja ada warga yang melayangkan sikap protes menolak dibawa petugas meski telah kedapatan berkerumun di jalan lebih dari pukul 7 malam. Puluhan muda-mudi beserta sepeda motornya yang terjaring selanjutnya dibawa petugas ke pos polisi Bundaran HI untuk menjalani rapid test. Sama teman-teman. Dari mana emang? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Tapi udah tahu belum kalau misalkan dari Bekasi di Jakarta itu nggak boleh ada larangan untuk nongkrong? Iya udah tahu. Udah tahu. Terus kenapa bisa nongkrong juga? Karena diajak. Kembali lagi kita menertibkan warga kita yang memang masih berkumpul di beberapa titik. Jadi kami menegakkan protokol kesehatan. Tim kami, tim pemburu COVID gabungan yaitu TNI, Polri, dan pemerintah, termasuk Dokes, termasuk dari Puskesmas, kita melakukan rapid kepada masyarakat yang berkumpul di malam hari ini. Dari beberapa lokasi, petugas berhasil menjaring lebih dari 150 orang yang langsung dilakukan rapid test secara dadakan. Jika ditemukan ada yang reaktif, maka akan ditangani tim gugus tugas COVID-19 untuk dilakukan uji swab lanjutan. Sementara sisanya diperbolehkan pulang setelah menjalani sanksi sosial.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sama halnya dengan di Jepara, Jawa Tengah, razia protokol kesehatan di pusat kumpul anak muda juga gencar dilakukan. Kali ini, kerumunan warga di kafe dan warung tenda terpaksa dibubarkan petugas. Petugas Polres Jepara, Jawa Tengah menggelar razia terhadap pelanggar protokol kesehatan. Kerumunan warga di kafe dan warung tenda terpaksa dibubarkan petugas. Warga yang kedapatan tidak mengenakan masker dijatuhi sanksi push-up. Kegiatan razia malam rutin digelar petugas mengingat penderita COVID-19 di Jepara terbilang tinggi dengan angka kematian yang terus meningkat. Kebakaran yang terjadi di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara sore kemarin menghanguskan 5 rumah petak semi permanen milik warga. Namun korban kebakaran mengaku tak mau pindah dari lokasi ini dan akan membangun kembali rumahnya. Warga RT 08 RW 012 Kampung Muara Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara bergotong royong menyisihkan puing-puing sisa kebakaran yang terjadi pada Minggu sore kemarin. Sedikitnya 5 bangunan semi permanen milik warga hangus terbakar. Hingga kini warga sendiri juga masih belum mengetahui apa penyebab terjadinya kebakaran. Hingga pagi ini belum ada bantuan sosial dari pihak kecamatan ataupun kelurahan setempat. Bisa di aja. Bisa dibangun lagi gitu. Iya. Oh, masih mau tetap tinggal di sini, Bu? Ya, masih. Bu, ini jadi yang berhasil diselamatkan kemarin apa aja? Enggak ada sama sekali. Habis semua, Bu? Habis, udah nggak ada semua. Tapi anggota keluarga selamat semua? Minggu petang kemarin kebakaran terjadi di wilayah Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Padatnya kawasan dan banyak rumah semi permanen membuat api cepat menjalar dan membesar sehingga warga panik. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa kebakaran ini, namun diduga penyebab kebakaran berasal dari kompor di salah satu rumah warga. Api berhasil dipadamkan dengan 10 mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi. Sementara itu ratusan rumah di 3 desa di Langkat, Sumatera Utara terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan sungai yang dangkal. Merendam ratusan rumah di 3 desa di Langkat, Sumatera Utara. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. 3 desa yang terendam banjir yaitu Desa Teluk Bakung, Desa Paya Perubuk, dan Kampung Lalang. Ketiganya terletak di bantaran Sungai Batang Serangan. Sungai meluap karena dasarnya yang dangkal sehingga tidak mampu menampung debit air yang banyak. Jadi debit air yang masuk tidak sesuai dengan debit air yang keluar karena timbulnya pendangkalan sungai Batang Serangan ini sudah berlangsung sampai 10 tahun sampai sekarang. Belum ada lagi sifatnya sungai ini akan mau dikerok. Ketika memang ini tidak ingin banjir kembali, bosnya dikeroklah sungai Batang Serangan ini. Sebagian warga mengungsi ke rumah kerabat, sementara lainnya memilih tetap berada di rumah. Warga berharap ada pengerukan sungai Batang Serangan sehingga setiap hujan air sungai tidak meluap dan tidak menyebabkan banjir. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Selain di Langkat, banjir juga merendam rumah warga di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Banjir pun merusak perabot rumah tangga. Ribuan rumah di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara kembali terendam banjir. Banjir kali ini merendam 3 kecamatan, Tebing Tinggi Kota, Kecamatan Bajenis, dan Kecamatan Rambutan. Banjir terparah berada di lingkungan 1 Antur Mangan, Kelurahan Sri Padang, dan Kampung Semut, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Banjir disebabkan luapan Sungai Padang. Banjir ini sudah puluhan kali dialami warga dalam 2 bulan terakhir. Udah mulai lah, susah juga lah, gatal, penyakit udah mulai nyerang gitulah, gatal, demam gitulah. Mengungsi deh. Mengungsi? Oh, mengungsi lah. Mengungsi ke depan lah paling nanti. Gitu ya. Tambah lagi terus. Warga yang tinggal di bantaran Sungai Padang harus waspada karena curah hujan di bagian hulu sungai masih tinggi. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani, iNews melaporkan.
Polisi masih selidiki kasus pelemparan bom Molotov ke sebuah masjid di wilayah Cengkareng. Pelaku sedang menjalani pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater sehingga masih harus ditunggu hasilnya. Kasus pelemparan bom Molotov ke sebuah masjid di wilayah Cengkareng saat ini dalam penanganan pihak Polres Jakarta Barat. Pelaku yang telah ditangkap saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater dari pihak kepolisian. Meskipun orang tua pelaku sudah mendatangi Dewan Masjid tempat kejadian, kasus ini tetap dalam proses hukum. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan pihak penyidik menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan untuk menentukan apakah pelaku sedang mengalami gangguan jiwa atau tidak. Yang bersangkutan sekarang ini kita rujuk untuk diobservasi di psikiater karena memang malamnya sekitar pukul 22 Pak Lurah dan juga anak daripada si pelaku ini mendatangi Dewan Masjid atau masjid tersebut untuk minta maaf, tetapi proses masih tetap kita lanjutkan karena kita akan mengecek kejiwaan daripada si pelaku sendiri, bagaimana hasilnya tentang si pelaku ini nanti kita tunggu karena harus diobservasi dulu. Aksi pelemparan bom Molotov ke Masjid Al-Istiqomah di Jalan Kamal Raya Cengkareng, Jakarta Barat terjadi pada Sabtu malam. Pelaku yang mengendarai sepeda motor tertangkap dan sempat jadi bulan-bulanan warga sebelum diamankan polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM akan memberikan keterangan hasil penyelidikan penembakan hingga tewas 6 pengawal Rizik Syihab di kilometer 50 Tol Cikampek. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan langsung menuju ke gedung Komnas HAM. Ya, di sekitar kilometer 50 tersebut dan mendapatkan sejumlah barang-barang yang bisa dinyatakan atau bisa dilihat sebagai bukti. Nanti bukti-bukti ini memang perlu kami uji lagi, ya. Di antaranya adalah pertama didapatkannya proyektil peluru, ya, di Mas Anam, tolong. Proyektil peluru, ya. Proyektil ini tentu bentuknya sudah apa? Ya. Ini proyektilnya seperti ini, ya. Kanan, Pak. Ya. Ini proyektil dan juga selongsong, ya. Dan juga selongsong. Ini didapatin oleh tim Komnas HAM di lapangan, ya, di jalanan itu. Ya. Nah, ini ya beberapa hal yang kami dapatkan. Ya. Oke. Selain itu juga kita dapatkan semacam serpihan atau pecahan, ya, dari bagian mobil yang kita duga memang saling serempetan begitu, ya, pecahan-pecahannya. Nah, ini Mas Anam. Ya.
tim juga ya, tim lapangan juga mengambil atau mendapatkan beberapa bukti petunjuk lainnya, seperti rekaman percakapan, rekaman CCTV jalan ya, dan beberapa yang lain. Ya. Nah, ini tentu kami dapatkan berkat kerjasama dari pihak-pihak yang kami mintai keterangan. Ini selongsong dan proyektil yang sudah Nah, terhadap ini semua, baik saudara semua, ya, terhadap ini bukti-bukti ini, alat-alat bukti ini, terutama selongsong dan proyektil, tentu kami membutuhkan ahli nantinya untuk mengujinya, ya. Nah, dalam kesempatan ini juga, selanjutnya. Dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa selama proses penyelidikan Komnas HAM mendapatkan beberapa fakta, terutama karena tersebarnya informasi yang disebarkan oleh banyak orang, ya, sebagian besar adalah hoax, ya. Nah, ini saya pikir kami melihat adanya yang berupaya untuk mencampur adukan antara berita yang atau keterangan yang disampaikan oleh Komnas HAM dicampur aduk dengan keterangan yang lain, atau keterangan Komnas HAM untuk peristiwa yang lain dicampur aduk dengan peristiwa yang lain lagi, gitu. Nah, jadi kami mengharapkan masyarakat supaya berhati-hati dengan hoax seperti ini, ya, karena sampai hari ini Komnas HAM masih dalam proses terus, ya, menguji semua keterangan dan bukti ini, sehingga kami betul-betul nanti bisa menyampaikan, ya, apakah peristiwa ini akan seperti apa bentuk realnya itu, ya. Nah, ini bukti-buktinya, ya, bahkan belakangan mulai semacam menyerang personal, ya, Komnas HAM, ya, yang disampaikan melalui media-media sosial. Nah, saya pikir ini perlu dihentikan lah, ya, yang begini-begini, supaya masyarakat tidak bertambah bingung dalam persoalan seperti ini. Nah, selanjutnya saya persilakan Mas Anam untuk menambahkan keterangan yang perlu disampaikan, atau Mas Deka. Silakan Mas Anam. Ya, selamat pagi. Yang pertama-tama kami mohon maaf karena memang karena situasi COVID ini harus bersusah payah teman-teman meliput kami. Ada mekanisme yang harus kami jalanin sesuai dengan protokol kesehatan, dan terima kasih untuk itu semua. Banyak masukan sebenarnya dari teman-teman organisasi media, kalau bisa ada online dan sebagainya. Kami bilang untuk ini kami mohon maaf banget, pertimbangannya memang keamanan dan hoax gitu, karena memang seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Amir bahwa kita banyak menerima hoax dan sebagainya. Oleh karenanya ini offline saja, biar tahu sama tahu, tidak ada tafsir-tafsir yang lain. Ya, saya akan nambahkan aja detail-detail. Yang pertama, proyektil jumlahnya 7. Satu, kami tidak terlalu yakin. Jadi dari 7 itu kami 1 tidak terlalu yakin. Jadi yang yakin 6, yang 1 kita nggak yakin.
Yang kedua selongsong 4, 3 utuh, satunya kami duga itu adalah bagian belakang ini. Nah, kayak bagian pelatuknya itu, tapi ini kita duga yang foam selongsongnya itu 3. Jadi ini foam 3, bentuknya memang nggak berubah, gitu ya. Kalau yang satunya bentuknya ini, apakah ini betulan bagian dari selongsong itu, kami belum bisa menilai, makanya kami masukkan di sini dengan catatan ini tidak terlalu firm. Yang proyektil tadi juga begitu, kalau yang lain modelnya begini, yang ini modelnya begini. Nah, ini kita nggak terlalu firm, makanya kami catat satu yang tidak terlalu firm. Yang berikutnya adalah bagian mobil. Bagian mobil sangat banyak. Ini juga akan kita uji karena secara kasat mata kemarin waktu kita lihat di pemeriksaan mobil, itu ada yang sebagian kecil banget, itu ada yang identik, tapi yang lain harus dipastikan. Nah, identik itu pengertiannya identik kasat mata, bukan identik secara ilmiah, harus diuji lapor dan sebagainya. Nah, itu yang memang masih butuh proses. Ini semua, ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Amir, masih membutuhkan uji balistik. Nah, kami sedang mengupayakan uji balistiknya sifatnya terbuka dan transparan, akuntabel yang paling penting. Apa itu? Ya kalau bisa diakses dan sebagainya, itu akan membuat terangnya peristiwa. Jadi ini kami temukan di beberapa titik, gitu ya. Tidak satu titik, tapi di beberapa titik. Nah, kami tidak bisa menyebutkan titiknya di mana saja, karena itu sedang kami cross check ulang. Titik mana saja yang sesuai dan tidak sesuai. Tapi ini sengaja kami launching karena memang proses kami sudah meriksa anggota polisi yang bertugas malam itu, memeriksa saksi dari FPI yang juga bertugas malam itu. Jadi kami cross check semuanya, dan ini kami temukan di awal-awal peristiwa ini. Jadi kecepatan kami menemukan ini semua. Ada juga yang kami nggak menemukan, yang karena sifat kehati-hatian kami di awal itu apapun kita ambil, misalnya ini, entah ini ada hubungannya ataukah enggak, tapi ini karena ini earphone belum tentu ada hubungannya, dan ada beberapa barang yang lain belum ada hubungannya, tapi memang kami ambil karena titik itu menurut kami ketika itu masih ada peristiwanya yang bisa kita bayangkan. Ini kami lakukan sebelum ada voice note, sebelum ada informasi dan lain sebagainya di publik. Jadi kami nusulin apapun yang kita dapat, termasuk mana ya? Yang gede itu mana ya? Ini. Karena yang kami ada mobil ketembak macam-macam kayak begini juga kita ambil. Ini di awal, ini banyak proses di sini yang belum tentu nyambung, yang memang kita ambil sebelum ada berbagai informasi yang muncul di publik. Nah, ini aspek kehati-hatian. Bisa jadi semua barang ini tidak, setelah nanti kita uji, belum tentu juga nyambung dengan peristiwanya, tapi dipastikan ada sekian barang yang juga nyambung dengan peristiwanya. Nah, ini yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Alat pendeteksi COVID-19 lewat hembusan nafas Genos akhirnya siap dipasarkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.